Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu la yadhkuru rabbahu mathalu hayy wal mayyit. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Lai sihat bu? Alhamdulillah. Nyok kini masih aman-aman tu bu. Beko lah gak siang-siang ayo gak payah le bu. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nikmat iman yang masih diberikan Allah Azza wa Jalla. Jadidu imanukum, makanya Bapak dan Ibu disuruh awak dari Rasulullah perbaharui keimanan awak. Taruh update setiap waktu. Al-imanu yazid wa yanqus, iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil 'asyan. Bisanya bertambah Bapak dan Ibu kalau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi kiranya bisa kurang Bapak dan Ibu kalau seandainya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir pagi hari ini Bapak dan Ibu yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Atau di sekolah ada bu? Ada bu sebut je Rasulullah apa? Tidak ada Bapak dan Ibu. Tidak ada satu pun yang pernah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu apa suara Rasulullah Bapak dan Ibu. Tapi wujud rasa cinta, kasih sayang, rasa rindu kepada Rasulullah, itu makanya banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengurus masjid beserta jajaran beliau yang satu persatu tidak bisa disebutkan namanya. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, di siku ustaz awak banyak masya-Allah Bapak dan Ibu. Imam awak, imam besar awak Ustaz Roki. Riko Ustaz? Roki Ustaz? Cak tak boleh balik dan bobo. Luar biasa merdunya suara beliau sampai tak kaluk-kaluk jemaah pun.
Bocah lihat tak ada. Bahkan sampai kini ada juga nak jaga-jaga oleh pun. Masya-Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, ada adik-adik awak, anak-anak awak peserta pesantren Ramadan yang kita hendak tersebut namu, yang kadang hendak taimbau gala, yang insya-Allah kita seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Bapak dan Ibu, pertama, apa itu Islam? Jawaban Rasulullah SAW, terdapat arkanil Islam, itulah rukun Islam. 5 Bapak dan Ibu. Kemudian apa itu iman? Itulah arkanil iman. Kemudian bertanya lagi Bapak dan Ibu, apa itu ihsan? Itu kan nama saji wa nur ihsan Bapak dan Ibu. Wa'budillaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau tidak sanggup melihat Allah, maka yakinlah Allah senantiasa menyaksikan. Aku agak tinggi sekali Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iko mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau judul dia pengurus, kolah risikonya pun. Malam ke petang Bapak dan Ibu, ketika dia judul tentang bahaya lisan, satu pun ibu-ibu tidak ada namanya puambo di luar dia pun. Ikolah gawatnya pun. Sobok di luar tidak ada mananya puambo cie pun Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf karena iko judul dia pengurus. Jadi kok berang bu, berang ke pengurus bu. Bahaya lisan mulai dari ghibah, namimah, adu domba, tajassus, gunjing dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa rentetan ibadah. Yang mulai dari sahur sampai kurang lebih jam 6 kurang seperempat, itu luar biasa ibadah yang besar, ibadah yang luar biasa kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Wabil asharihum yastaghfirun, bahkan waktu yang paling afdal, waktu yang paling baik untuk beristighfar itulah waktu ashar, waktu sahur. Ya, banyak-banyak beristighfar Bapak dan Ibu. Kemudian melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat ibadah masjid ataupun musalla. Man raha ila masjidil jamaati, siapa yang melangkah untuk solat berjamaah. Itu digarisbawahi Bapak dan Ibu, untuk solat berjamaah. Fa khatawatun tamhu sayyi'atan, maka langkah pertama menghapus dosa, menghapus kesalahan kepada Allah. Wa khatawatun taktubul lahu hasanah, langkah selanjutnya mengangkat derajat, langkah selanjutnya dianggap sebagai suatu kebaikan. Zahibau wa raji'a, baik waktu ia melangkah dari rumah menuju tempat ibadah maupun melangkah pulang ke rumah masing-masing. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Tidak hanya langkah ke pagi, langkah ke pulang pun dihitung sebagai ibadah. Kemudian datang ibu di masjid, mungkin berwuduk terlebih dahulu, solat sunnah wuduk 2 rakaat. Bilal bin Rabah, ciri-ciri gonya Bapak dan Ibu, kurui, hitam, rambut lebat dan lain sebagainya. Budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fisiknya Bapak dan Ibu tidak terlalu menonjol, tidak gagah Bapak dan Ibu. Tapi luar biasanya dipanggil dari Rasulullah, Ta'al ya Bilal, kasihku sama Bilal, kata Rasulullah. Ambo terang telapak sendal engkau di surganya Allah. Apa amalan yang engkau perbuat? Jadi luar biasa Bilal ke Bapak dan Ibu. Orangnya masih hidup, orangnya belum meninggal, tapi telapak sendalnya lah tiba di surga duluan. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu tiba di luar, awak sebut sendal awak begitu.
Itu untuk tuang salat tiba di surganya dulu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah azan dikumandangkan oleh ustaz awam, salat sunnah rawatib qabliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh. Apa itu salat sunnah rawatib? Salat sunnah yang berdampingi langsung dengan salat wajib dan memberikan pengaruh yang besar luar biasa. Ada pengaruhnya Bapak dan Ibu. Salah satunya 2 rakaat sebelum subuh. Ataupun namanya salat sunnah fajar, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gadang atau ketik dunia aku kau. Kira-kira gadang atau ketik itu pun. Dunia dan isinya, masya Allah luar biasa. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah iqamah dikumandangkan salat berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kulluh. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia salat sepanjang malam. Ada yang taluk dia buat sepanjang malam salat ni. Taluk. Ya enggak barik mungkin Bapak dan Ibu. Tapi kalau organ atau konser atau begadang taluk. Tapi solat sepanjang malam, solat subuh seolah-olah solat sepanjang malam. As-salatul jama'ah tafdulu min salatil fadzi bi 27 darajah. Solat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada solat sendiri sebanyak 27 kali lipat. Siapa yang mendapat pahala 27 kali lipat, itulah mereka yang istiqomah melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu plus minus ceramah siap subuh kau banyak. Pertama ayi ndak dapat dia. Kemalam dapat. Yang kedua ibu bisa pulang cie-cie. Nah, tu apa bisa pulang cie-cie. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya adalah zikir makanan hati. Sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridhonya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, masalul ladzi yazkuru rabbahu, perumpamaan orang-orang yang berzikir Bapak dan Ibu, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, wala yadhkuru rabbahu, dan orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, masalul hayy wal mayyit. Hadis riwayat Bukhari. Sama perumpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Ibu yang berzikir berarti hidup. Yang tidak berzikir berarti, kok dalam hadis ni Bapak dan Ibu, apa yang berzikir berarti hidup, yang tidak berzikir ni lawannya atau mati Bapak dan Ibu. Suami yang berzikir hidup, yang tidak berzikir mati. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rawahul Muslim, yang hadis riwayat Muslim Bapak dan Ibu, masalul baitil ladzi yazkurullahu, perumpamaan rumah yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berzikir. Wala yazkurullahu, kemudian rumah orangnya yang tidak berzikir kepada Allah. Masalul hayy wal mayyit, sama jurang hidup dan jurang yang sudah mati. Nah, itu hadisnya Bapak dan Ibu dari Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Salat itu untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah zikir, tetapi zikir itu bukanlah salat. Hanya tidak bisa sambungan Bapak dan Ibu. Salat itu adalah zikir,
tapi zikir bukanlah solat. Jadi ketika solat Bapak dan Ibu berarti awak sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika awak berzikir bukan berarti awak sudah menunaikan ibadah solat. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan tenang kalau seandainya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika solat Bapak dan Ibu, ketika ingat awak dengan Allah, seluruh kenikmatan dunia, anak, istri, binatang ternak, jabatan, harta, rumah, awak lupakan sejenak Bapak dan Ibu. Makanya ketika la takbir wa Allahu Akbar, menghadirkan pikiran hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ndak ada pikiran yang lain, ndak ada takana anak, ndak ada takana istri, ndak ada takana harta kekayaan, hanya ingat Allah semata. Pada Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apabila selesai melaksanakan ibadah salat, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Qiyama, waktu berdiri ingat kepada Allah, wa qu'uda, waktu duduk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ala junubihim, waktu berbaring pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran ayat 190 Bapak dan Ibu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda ayat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, liulil albab, bagi mereka yang berfikir. Siapa yang berfikir ke Bapak dan Ibu? Allazina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu berdiri mereka ingat dengan Allah. Waktu duduk mereka ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu berbaring ingat dengan Allah. Apa artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, apapun aktivitas, maka jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ingat, tetap berzikir Bapak dan Ibu. Ketika orang yang zikirnya mantap, ketika orang yang ingatannya hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terkontaminasi oleh lingkungan sekitar. Salah satu contoh, ketika ikan Bapak dan Ibu, berapapun lamanya, berpuluh tahun pun hidup di dalam air, tidak ada nyokasin, kecuali ikan asin. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika lah matinya, lah dimasaknya daging garam, baru bisa terkontaminasi asin rasanya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, bagaimanapun beratnya godaan, banyaknya godaan dari luar, maka tidak akan berpengaruhnya Bapak dan Ibu, karena ingatannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya Bapak dan Ibu ketika ingat kepada suami, ketika ingat dengan anak, kira-kira anak aku letakkan adanya ke Bu, lai biasanya Bu. Ketika anak Bapak dan Ibu kuliah di luar negeri contoh, setiap malam awak takkan taruh Bapak dan Ibu.
Kalau rindu jo anak, makan ndak lama, lalu ndak lama, segalonya ndak ada yang lama. Tapi belum tentu anak ko awak yang takana adiknya Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni azkurkum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, salah satu janjinya Allah di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, azkurkum, maka pasti Allah akan ingat kepada kita bersama. Nah, jadi makanya Bapak dan Ibu, zikir kun tidak ada batasan waktu. Di masa bisa wak berzikir Bapak dan Ibu, kecuali di tempat-tempat seperti WC dan lain sebagainya. Bisa kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, masyaallah, la ilaha illallah, itu zikir Bapak dan Ibu. Meskipun hanya dengan ingatan, meskipun hanya hati yang menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makanya tadi Bapak dan Ibu, di masa berada dengan siapapun kita bersama, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berzikir, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, makanya insyaallah Bapak dan Ibu tidak akan bermaksiat. Ketika ingin bermaksiat, ingat dengan Allah. Ketika ingin berbuat dosa, langsung ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi makanya Bapak dan Ibu, zikir ini adalah pembatas, zikir itu adalah benteng dari berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Bapak dan Ibu, zikir itu ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama namanya zikir jali, jelas. Seperti siap solat membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu akbar, membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, membaca kalimat tarji' inna lillah. Jadi banyak Bapak, jelas. Ada namanya zikir khafi, hanya dengan ingatan. Itu orang yang paling kuat ingatannya Bapak dan Ibu, yang imannya mantap. Dengan ingatan Bapak dan Ibu, sedang mengecek jawab, tapi ingatannya masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kerajo dekan tua, tapi ingatannya masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling bagus itu adalah Bapak dan Ibu, zikir haqqi atau zikir hakiki. Itu yang paling ancanya. Dengan perbuatan, dimulai dari hatinya berzikir kepada Allah. Kemudian ucapannya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah. Kemudian diaplikasikan dalam perbuatan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesannya Bapak dan Ibu, apapun mangga sewa karajo pun Bapak dan Ibu, di pasar pun awak, di kantor awak, di masjid awak, jo suami awak, jo anak, jo orang lain Bapak dan Ibu, tapi jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Bu, tambuh awak. Ya biasa kalau ceramah aku jarang minta tambuhnya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.